Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sifali Andini dari semester 2A akan mereview pertemuan ke-12 hukum pidana yang disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Ainun Rohaini SMH beserta Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SMH. Pada pertemuan kali ini membahas mengenai bab 5 yaitu sifat melawan hukum atau wederrechtelijke atau onrechtmatige. Sifat melawan hukum merupakan suatu unsur objektif dari tindak pidana karena merupakan penilaian terhadap perbuatan dan bukan pada pelaku. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut termasuk dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Perbuatan yang memenuhi rumusan dalam undang-undang tersebut tidak selalu bersifat melawan hukum, sebab mungkin ada hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan tersebut. Contohnya yaitu di negeri Belanda dalam Arrest Hogerud atau putusan Mahkamah Agung pada tanggal 20 Februari 1933 di kota Heisen mengenai dokter hewan. Kemudian di Indonesia dalam putusan MARI pada Januari 1966 dengan Markus Effendi. Kemudian sifat melawan hukum ini dibagi menjadi dua, yaitu melawan hukum formil dan melawan hukum material. Yang pertama yaitu melawan hukum formil. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum apabila dirumuskan sebagai tindak pidana dalam undang-undang dan diberikan sanksi. Sifat melawan hukum dapat dihapus apabila diatur berdasarkan undang-undang. Jadi, melawan hukum sama dengan bertentangan dengan UU yang tertulis. Dalam melawan hukum material, sifat melawan hukum dapat dihapus apabila diatur dalam undang-undang dan hukum yang tidak tertulis. Jadi, melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis dan hukum tidak tertulis atau kebiasaan. Adapun kesimpulan dari sifat melawan hukum formil dan material yaitu sifat melawan hukum dapat dihapus dengan adanya alasan pembenar. Dalam sifat melawan hukum formil, alasan pembenar hanya dapat diambil berdasarkan hukum tertulis. Sedangkan dalam sifat melawan hukum material, alasan pembenar dapat diambil dari hukum tidak tertulis juga. Nah, ajaran melawan hukum formil sudah tidak dianut lagi sejak tahun 1963. Yang mengetahui adanya alasan pembenar di luar undang-undang adalah hakim apabila terjadi pertentangan antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Kemudian, hukum tidak tertulis tersebut harus dipandang adil dan benar oleh seluruh masyarakat umum. Yang terakhir yaitu rasa keadilan itu harus bersifat umum. Sekian review dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.